Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkanlah, kami dari tim B1 pada pagi hari ini akan menampilkan persidangan perkara poin prestasi dalam jangka waktu lebih kurang 75 menit. Mohon perhatian persidangan dengan nomor perkara 38/PDTG/2020/PA Kudus. Dengan pokoknya telah terjadi kesepakatan atau perjanjian pembiayaan BI Pisangan Adil sebesar 60 juta rupiah dengan tergugat Ai Amalia Rohmah dan penggugat Ayu Nur Safitri sebagai Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Hidatama. Kepada panitera dipersilakan memasuki persidangan. Sebelum persidangan dimulai, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Karena dibatasi oleh waktu, maka akan terdengar sekian. Dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dan untuk menandai jeda waktu sidang, ditandai dengan menundukkan kepala. Semoga persidangan ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib, tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca Quran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan. 8. Mengambil foto, merekam suara, atau merekam TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 10. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat keadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim sidang ketua yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib tersebut bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 38/PDTG/2020/PA Kudus antara pihak penggugat Ayu Nur Safitri melawan tergugat Ai Amalia Rohmah pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2020. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang.
Hadirin untuk duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi demi kelancaran persidangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hakim anggota sudah siap? Siap majelis. Panitera sudah siap? Siap majelis. Sidang pengadilan semu Fakultas Syariah dan Hukum YN Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 38/PDT G2020 PAKDS antara pihak penggugat Ayu Nur Safitri melawan tergugat Ain Amalia Rahma pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas diperintahkan untuk memanggil pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki ruang sidang. Kepada tergugat dan penggugat untuk memasuki ruang sidang. Saudara penggugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Dalam perkara ini, saya Manis Istiqomah SHMH dari tim advokat atau pengacara pada kantor Sip and Partner yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Kudus adalah kuasa hukum dari penggugat yang bernama Ayu Nur Safitri yang juga hadir di samping saya yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2020 akan mendampingi penggugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah membawa surat kuasanya? Tolong dibawa ke depan. Baik, saudara tergugat, dalam persidangan ini apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Dalam perkara ini, saya Dewi Wina SL dari tim advokat atau penasihat hukum pada kantor hukum Permata and Partner beralamat di Jalan Ronggo Warsito nomor 123 Kudus adalah kuasa hukum dari Ain Amalia Rahma yang juga hadir di samping saya berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Mei 2020 akan mendampingi tergugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai yang mulia. Apakah bawa surat kuasanya? Tolong dibawa ke depan. Saudara tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah, Majelis Hakim. Apakah saudara telah memahami isinya? Sudah, yang mulia. Saudara penggugat dan tergugat sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang, baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan. Untuk itu, saudara akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Saudara kuasa penggugat, apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak, yang mulia. Baik, saudara tergugat. Tidak, yang mulia. Baik, karena tidak ada yang mengajukan mediator bebas, jadi majelis akan menunjuk mediator untuk
proses mediasi ini. Majelis menunjuk Saudara Nani Istiqomah SHMH sebagai mediator. Saudara penggugat dan tergugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Bagaimana saudara kuasa penggugat? Baik, Yang Mulia. Bagaimana saudara kuasa tergugat? Baik, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan tanggal berapa, Panitia? Tanggal 17 Agustus 2020, Yang Mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum Yayan Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara dengan nomor register 38/PDT G2020 PAKDS antara pihak penggugat Ayu Nur Safitri melawan tergugat Aina Malia Rohmah pada hari ini tanggal 17 Agustus 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, Majelis Hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator Nani Istiqomah SHMH yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan syarat gugatan. Saudara penggugat dan kuasa penggugat, apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan Anda? Siap, Yang Mulia. Kami siap saat ini juga. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Surat gugatan Kudus 27 April 2020. Kepada yang terhormat Hakim Ketua Pengadilan Agama Kudus di Kudus, dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nani Istiqomah SHMH, adalah benar advokat yang bergabung pada kantor Sip & Partner yang berkantor di Jalan Ahmad Yani nomor 2 Kudus berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 27 April 2020 untuk dan atas nama Ayu Nur Safitri, pekerjaan Ketua Pengurus KSPPS Budayatama yang berkantor pada Jalan Tumpang Rasa nomor 2 Kudus, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini, penggugat hendak mengajukan gugatan kepada Saudari Ain Amalia Rohmah, pekerjaan wira swasta, alamat Jepulau Kudus, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan Wans Prestasi Perjanjian Akad Pembiayaan Baik Saman Aji sebagai berikut. Dalam posita 1, bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian akad pembiayaan Baik Saman Aji guna untuk tambahan dana membeli rumah yang cara pembayarannya dilakukan secara tidak tunai atau bisa disebut dengan mengangsurnya. 2. Bahwa penggugat memberikan pembiayaan berupa dana dan atau uang kepada tergugat sebagai berikut. Poin A. Bahwa tanggal 15 Maret 2018 penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian dan atau menandatangani perjanjian akad pembiayaan Baik Saman Aji dengan nomor registrasi 1012210300022-T yang selanjutnya disebut sebagai akta perjanjian. Poin B. Perjanjian mana telah menetapkan penggugat sebagai pemilik modal dan atau kreditur yang memberi pembiayaan berupa dana guna sebagai tambahan dana membeli rumah kepada tergugat Ain Amalia Rohmah. Poin C. Setelah akad pembiayaan disetujui kedua belah pihak,
maka tergugat berkewajiban untuk membayar pembiayaan tersebut secara mengangsurnya dengan sistem pembayaran angsuran selama 24 bulan sejak bulan Agustus 2018 sampai 17 Maret 2020 dengan pembayaran per bulan sebesar Rp2.500.000 kali 24 bulan. Poin D, bahwa tergugat pada tanggal 10 Agustus 2020 membayar angsuran yang pertama sebesar Rp2.500.000 dan tergugat pada tanggal 20 Agustus 2020 membayar angsuran yang kedua sebesar Rp2.500.000. Poin E, bahwa penggugat sudah memberikan surat peringatan dan somasi pada tanggal 17 April 2020 dan somasi kedua tanggal 17 Mei 2020. Akan tetapi tergugat saudari Ain Amalia Rohman tidak mengindahkan surat somasi penggugat tersebut. Poin F, bahwa sebagai akibat adanya ingkar janji atau waris prestasi yang dilakukan oleh tergugat Ain Amalia Rohman, maka penggugat menjadi mengalami kerugian sebesar Rp55 juta. Berdasarkan dasar-dasar dan atau hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan: prima, 1. Menerima gugatan penggugat. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat. 4. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan waris prestasi. 5. Menghukum tergugat untuk membayar pembiayaan dana akad gaib bersamaan adi secara keseluruhannya kepada tergugat secara tunai atas kekurangan angsuran sebesar Rp55 juta. 6. Menghukum penggugat untuk membayar uang paksa atau duangso sebesar Rp20 juta dikarenakan tergugat lalai dalam melaksanakan isi perjanjian. 7. Membebankan biaya perkara ini kepada tergugat Ain Amalia Rohman. 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi, dan atau versi. Subsidi apabila majelis hakim pengadilan agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex equo et nunc. Hormat saya, kuasa hukum tergugat Nani Istiqomah SHM. Terima kasih yang mulia. Apakah saudara tetap pada gugatan atau akan ada perubahan? Ya, kami tetap pada gugatan tersebut. Saudara tergugat, apakah Anda mengetahui isi gugatan tersebut? Iya yang mulia, saya telah mempelajari isi dari gugatan tersebut. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat? Iya yang mulia, kami akan membuat jawaban atas gugatannya dan kami mohon waktu 2 minggu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Keberatan yang mulia, kami kira waktu 1 minggu itu sudah cukup. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban gugatannya, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 24 2020 yang mulia. Baiklah, apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Fakultas Syariah dan Hukum Rakyat Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara dengan nomor register 38/PDT G 2020 PAKDS antara pihak penggugat Ayunus Safitri melawan tergugat Ain Amalia Rohmah pada hari ini tanggal 24 Agustus 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian?
Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban gugatan? Siap yang mulia. Siapkan. Terima kasih, kami akan membacakan isi jawaban gugatan. Kudus 24 Agustus 2020 kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 38/PDTG 2020 PAKDS Pengadilan Negeri di Kudus. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, kuasa hukum pertama, nama Dewi Yulina, pekerjaan advokat. Beliau merupakan advokat yang berkantor pada Permata and Partner yang berjalan di Ronggo Warsito nomor 123 Kudus. Bertindak untuk dan atas nama tergugat berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 15 Mei 2020, yaitu Ain Amalia Rohmah, pekerjaan wira swasta, alamat di Pulau Kudus. Dengan ini akan mengajukan jawaban atas gugatan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. Bahwa apa yang tercantum dalam posita 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 adalah benar, adanya tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. Bahwa benar, di dalam posita ke-7, tergugat selalu mengindahkan somasi yang diberikan oleh pihak KSPPS Udatama. Namun, pihak KSPPS menginginkan uang cash dari nasabah. Sedangkan pihak tergugat sedang mengalami kesulitan dalam usahanya, dan pihak tergugat sudah menawarkan asetnya kepada pihak KSPPS Udatama. Namun selalu ditolak oleh pihak KSPPS Udatama. Bahwa pada posita ke-10 tidak benar melakukan buat prestasi karena tergugat sudah mempunyai itikat baik untuk melunasi walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Primer, menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara, subsidi, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan jawaban gugatan, dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus kami ucapkan terima kasih. Hormat kami penerima kuasa Dewi Yulina SH. Baik, saudara penggugat, apakah saudara akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Ya yang mulia, kami akan mengajukan replik, tapi kami mohon waktu 3 minggu yang mulia. Baik, bagaimana dengan tergugat? Keberatan yang mulia, kami pikir dengan waktu 3 minggu itu terlalu lama. Bagaimana kalau 1 minggu saya tenggang waktu untuk membuat replik? Baik, karena waktu 3 minggu itu terlalu lama, maka penggugat diberi waktu 1 minggu buat membuat replik. Maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi tanggal berapa, Panitra? Tanggal 31 Agustus 2020 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara dengan nomor register 38/PDT G2020 PAKDS antara pihak penggugat Ayu Nur Safitri melawan tergugat Ain Amalia Rohmah pada hari ini tanggal 31 Agustus 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan Hakim Anggota 1 untuk melanjutkan pertanyaan. Baik yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum majelis, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini
sudah tercapai perdamaian. Lu majelis, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik penggugat? Siap majelis. Siapkan. Baik, saya akan membacakan replik penggugat. Kudus 27 Agustus 2020. Replik. Dalam perkara nomor 38 garis miring PDT G garis miring 2020 garis miring PA Kudus antara Ayu Nur Safitri sebagai penggugat melawan Ain Amalia Rahma sebagai tergugat kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 38 garis miring PDT G garis miring 2020 garis miring PA Kudus Pengadilan Agama Kudus di Kudus dengan hormat untuk dan atas nama penggugat. Dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yang telah diuraikan pada tanggal 24 Agustus 2020 sebagai berikut. Tentang pokok perkara. 1. Bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 2 adalah benar dan tergugat telah secara tegas mengakui bahwa tergugat melakukan perjanjian akad pembiayaan bayi Biksaman Aji dengan membayar angsuran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. 2. Bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara poin ketiga, tergugat telah membenarkan bahwa penggugat telah memberikan tambahan jangka waktu sesuai dengan yang telah disepakati, tetapi tergugat tetap tidak membayar angsuran kepada penggugat. 3. Bahwa pada jawaban tergugat pada poin keempat tidak benar adanya, karena tergugat secara jelas telah melakukan once prestasi dengan tidak memenuhi pelunasan pembayaran pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Prima. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh jawaban tergugat. 3. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah terbukti melakukan once prestasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini subsidi atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo et dulu. Demikianlah kami sampaikan replik dan atas perhatian majelis hakim Pengadilan Agama Kudus kami ucapkan terima kasih. Hormat saya penerima kuasa Nani Istiqomah SHM. Terima kasih majelis. Baik, saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik atas replik penggugat? Ya majelis, kami akan mengajukan duplik, tapi kami mohon waktu 2 minggu majelis. Baik, bagaimana dengan penggugat? Keberatan majelis, kami pikir dengan waktu 2 minggu itu terlalu lama. Bagaimana jika 1 minggu saja? Baik, karena waktu 2 minggu itu terlalu lama, maka tergugat diberi waktu 1 minggu untuk membuat duplik. Maka sedang ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Pandra? Tanggal 7 September 2020, majelis. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak, majelis. Baik, saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum Wilayah Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara dengan nomor register 38-PDT G 2020 PAKDS antara pihak penggugat Ayu Nur Safitri melawan tergugat Ain Amalia Rahma pada hari ini tanggal 7 September 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan Hakim Anggota 1 untuk melanjutkan pertanyaan. Bagaimana kuasa hukum menggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum ya majelis. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum majelis, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan duplik tergugat? Siap majelis. Siapkan. Baik, saya akan membacakan duplik. Kudus, 7 September 2020. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 38/PDTG 2020/PAKDS. Pengadilan Agama Kudus di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Dewi Yulina SH, advokat yang berkantor pada SNL Law Firm yang bertempat di Jalan Ronggo Warsito nomor 123 Kudus untuk kepentingan klien kami, Ain Amalia Rohmah, pekerjaan wira swasta, alamat Cipulau Kudus. Selaku tergugat perkara nomor 38/PDTG/2020/PAKDS. Perkenankanlah tergugat dengan ini menyampaikan duplik atas replik penggugat sebagai berikut. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. Bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dalam pembayaran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama karena tidak ada pemasukan dalam usahanya. Bahwa tergugat bukan sengaja melakukan wan prestasi dengan tidak melunasi pembayaran, namun hal itu karena kondisi keuangan tergugat yang sangat krisis. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima duplik tergugat selanjutnya berkenaan pemberikan putusan sebagai berikut. Primer, menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Mendukung penggugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Dewi Yulina SH. Baik, saudara penggugat, apakah saudara sudah jelas dengan duplik dari tergugat? Iya majelis, saya rasa cukup. Baik, untuk melanjutkan pemeriksaan berikutnya akan dilakukan agenda sidang pembuktian, maka sidang akan ditunda. Bagaimana penggugat? Baik majelis, untuk mempersiapkan bukti yang akan kami bawa, kami membutuhkan waktu 1 minggu majelis. Bagaimana tergugat? Baik majelis. Baik, maka sidang akan ditunda dan akan dimulai pada tanggal berapa Panitera? Tanggal 14 September 2020, majelis. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak, majelis. Baik, saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Sumum Fakultas Syariah dan Hukum Wilayah Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara dengan nomor register 38/PDT G2020 PAKDS antara pihak Ayu Nur Safitri melawan tergugat Ain Amalia Rohmah pada hari ini tanggal 14 September 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah Yang Mulia. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum tergugat. Karena kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara hukum penggugat sudah siap dengan saksi-saksi dan beberapa saksi yang diajukan? Sudah Yang Mulia, kami membawa satu orang saksi. Saksi kami bernama Binda Aistiani. Baik, kepada petugas diperintahkan untuk memanggil saksi Binda Aistiani untuk memasuki ruang persidangan. Siap Yang Mulia. Kepada saksi Binda Aistiani untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Saudari saksi, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudara, umur, 25 tahun. pekerjaan, Karyawan. alamat, Awat. Kecamatan Cipalang. agama. Islam. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudari saksi, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari saksi bersedia? Bersedia Yang Mulia. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi silakan berdiri. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudari saksi, saudari telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Maka saudari wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudari mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, apakah saudari kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudari penggugat? Kenal Yang Mulia, tapi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara penggugat. Dengan tergugat? Kenal juga Yang Mulia, tapi tidak ada hubungan keluarga dengan tergugat. Apakah saudari memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat? Iya Yang Mulia, saya sebagai karyawannya. Dengan tergugat? Tidak. Silakan hakim anggota 2 untuk melanjutkan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Kepada saudara saksi, sejak kapan saudari bekerja sebagai karyawan dari saudari penggugat? Dari sejak 1 tahun yang lalu dan sampai saat ini saya masih bekerja sebagai karyawan dari saudara penggugat. Apakah Anda tahu tentang perkara ini? Tahu Yang Mulia, karena pada saat peminggaman saya berada di tempat kejadian.
Apakah saudari mengetahui berapa uang yang dipinjam? Tahu yang mulia, Berapa? 60 juta. Apakah saudari tahu berapa uang yang belum dibayar oleh saudaranya juga? Tahu yang mulia, Berapa? pada saat itu kekurangannya sebesar 55 juta. Berarti uang angsuran yang dibayar pertama kali 2.500.000, benar? Benar yang mulia. Terima kasih, saya rasa cukup yang mulia. Silakan hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak ya mulia. Baik, saudari kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi 1? Apakah kesaksian yang diberikan saksi sudah benar? Sudah yang mulia. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Tidak yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian saksi penggugat? Apakah ada yang akan memberikan tanggapan? Ada yang mulia bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 telah membayar lagi sebesar Rp2.500.000 sehingga kekurangannya sebesar Rp55 juta. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah ada tanggapan? Ada yang mulia, tergugat pada tanggal 20 Oktober 2018 memang sudah membayar lagi sebesar Rp2.500.000, tetapi tidak memenuhi pelunasan selanjutnya yang dijanjikan tergugat pada tanggal 28 November 2018 yang mulia. Terima kasih. Saudari saksi, untuk sementara keterangan saudari kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia yang mulia. Terima kasih. Silakan saudari mengambil kartu identitas saudari dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, karena agenda pada hari ini telah selesai, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu dengan agenda bukti dan saksi-saksi dari pihak kuasa hukum tergugat. Pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 21 September 2020 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Umum Fakultas Syariah dan Umum Yang Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara dengan nomor register 38/PDT G2020 PAKDS antara pihak penggugat Ayu Nur Sapitri melawan tergugat Aina Malia Rohmah pada hari ini tanggal 21 September 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan hakim anggota 1 untuk melanjutkan pertanyaan. Baik yang mulia. Bagaimana tergugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum majelis, untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana tergugat selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum majelis, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah majelis. Baik, alat bukti kami terima. Menurut saudara kuasa hukum penggugat, silahkan maju untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum tergugat.
Karena kuasa hukum tergugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara tergugat dan kuasa hukum tergugat sudah siap dengan saksi-saksi dan berapa saksi yang diajukan? Sudah majelis, kami membawa 1 orang saksi yaitu Teguh Eka Saputra. Baik, kepada petugas diperintahkan untuk memanggil saksi Teguh Eka Saputra untuk memasuki ruang persidangan. Siap majelis. Kepada saksi Teguh Eka Saputra untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara? Eka Saputra, majelis. Umur? Umur 25 tahun, majelis. Pekerjaan? Pekerjaan wira swasta. Alamat? Alamat Desa Pulau Kudus. Agama? Agama Islam, majelis. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia, majelis. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri. Ikuti kata-kata saya yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti, majelis. Baik. Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan tergugat? Kenal, majelis. Tergugat adalah tetangga saya. Dengan penggugat? Tidak, majelis. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan tergugat? Iya, majelis. Dengan penggugat? Tidak, majelis. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, majelis, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Silahkan hakim anggota 2 melanjutkan pertanyaan. Terima kasih, majelis. Kepada saudara saksi, apakah saudara tahu transaksi antara tergugat dan penggugat? Ya, saya mengetahui, majelis. Apakah saudara mengetahui berapa nominal yang dipinjam dan berapa uang yang belum dibayar? Saya tidak mengetahui secara detail, majelis. Terima kasih. Saya kira cukup, majelis. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi tergugat? Apakah kesaksian yang diberikan saksi sudah benar? Sudah, majelis. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Tidak, majelis. Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian saksi tergugat? Apakah ada yang ditanggapi? Tidak, majelis. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Ada, majelis. Bahwa dari kesaksian dari saksi tergugat ini tidak rinci atau tidak detail. Ini bisa menjadi pertimbangan keputusan majelis hakim. Terima kasih, majelis. Baik, saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, maka saudara bersedia untuk diperiksa lagi. Bersedia, majelis. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk di tempat yang telah disediakan.
Saudara penggugat dan tergugat, acara pemeriksaan bukti-bukti sudah dianggap cukup. Persidangan akan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan mengajukan kesimpulan? Tidak, majelis. Saudara tergugat. Tidak, majelis. Baik, karena kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat tidak mengajukan kesimpulan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dan untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa Panitra? 28 September 2020, majelis. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak, majelis. Baik, saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada hakim ketua. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 28 September 2020, kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum Yayan Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara dengan nomor register 38-PDT G2020 PAKDS antara pihak penggugat Ayu Nur Safitri melawan tergugat Aina Amalia Rohmah pada hari ini tanggal 28 September 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Putusan nomor 38 dari PDTG 2020 PMKDS. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Fakultas Syariah IAIN Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara Saudari Ayu Nur Safitri, pekerjaan sebagai Ketua Pengurus ASPS Buddha Tama, alamat Jalan Tumpang Lasar nomor 2 Kabupaten Kudus. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini penggugat memasangkan kepada Nani Istiqomah SHMH, advokat yang berkantor di kantor hukum SIP and Partner yang beralamat di kantor Jalan Ahmad Yani Kudus berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Mei 2020 melawan Ain Amalia Rohmah, pekerjaan milik swasta, alamat Jepula Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah membaca berkas perkara. Periman 1. Menerima gugatan para penggugat. 2. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk keseluruhan. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan non prestasi dalam membayar sisa pembayaran atas pembiayaan tambah beli rumah yang diberikan kreditur atau penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar 55 juta kepada penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 500.000 per hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. 7. Menyatakan putusan ini dengan dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verset, banding dan kasasi. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali yang apa yang diaktifnya secara tegas. 2. Bahwa apa yang tercantum dalam posita 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 adalah benar adanya. 3. Bahwa benar di dalam posita tersebut tergugat meminta kembali jangka waktu untuk melunasi pembayaran. 4. Bahwa pada posita ke-10 tidak benar melakukan prestasi karena tergugat sudah mempunyai itikat baik untuk melunasi. Tentang pokok perkara 1. Bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 1 dan 2 adalah benar. 2. Bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara poin ketiga, tergugat telah membenarkan bahwa penggugat telah memberikan tambahan jangka waktu sesuai dengan yang telah disepakati. 3.
bahwa pada jawaban tergugat pada poin keempat tidak benar adanya karena tergugat secara jelas telah melakukan prestasi dengan tidak memenuhi pelunasan pembayaran. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota 1. Dalam pokok perkara 1, bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. Bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dalam pembayaran dan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama karena tidak ada pemasukan dalam usahanya. 3, bahwa tergugat sebelumnya sudah ada itikat baik untuk melunasi hutang, namun karena tergugat merasa terdesak karena belum ada pemasukan dalam usahanya, maka tergugat terpaksa menunda pelunasan hutang. 4, bahwa tergugat bukan sengaja melakukan malprestasi dengan tidak melunasi pembayaran, namun hal itu terjadi karena kondisi keuangan tergugat yang sangat krisis. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa 1 kwitansi nomor 1 tanggal 10 Agustus 2018 dengan nominal Rp 2.500.000. 2 kwitansi nomor 2 tertanggal 10 September 2018 dengan nominal Rp 2.500.000. Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat di persidangan telah pula mengajukan 1 orang saksi. Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, tergugat di persidangan telah pula mengajukan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangan tentang pertimbangan hukum dalam pokok perkara. Menimbang bahwa dalam gugatannya para penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: bahwa antara para penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli rumah yang cara pembayarannya dilakukan tidak secara tunai. Bahwa para penggugat telah menjual rumah kepada tergugat sebagai berikut: pada tanggal 15 Maret 2018 penggugat menjual rumah kepada tergugat yang juga disaksikan oleh karyawan dari penggugat yang bernama Binda Isdani dengan harga Rp60 juta. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 tergugat baru mampu membayar angsuran kepada penggugat sebesar Rp2.500.000. Bahwa pada tanggal 10 September 2018 tergugat baru mampu membayar angsuran kepada penggugat sebesar Rp2.500.000. Bahwa pada tanggal 17 April 2020 penggugat sudah berupaya memberikan surat peringatan dan somasi, tetapi tergugat justru tidak mengindahkan surat somasi penggugat tersebut. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2020 penggugat memberikan perintah berupa somasi kedua dengan seluruh sisa pembayaran sebesar Rp55 juta. Karena tergugat tidak kunjung melunasi dan memberikan kepastian dan bahkan mengelak. Bahwa dengan hal tersebut tergugat telah melakukan malprestasi terhadap perjanjian jual beli rumah yang telah disepakati. Bahwa atas kelalaian tersebut tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji, tidak janji. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan 1 orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah bagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti para penggugat tersebut dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut di atas. Menimbang bahwa dari saksi yang diajukan para penggugat, yaitu saksi Binda Isdani sebagai karyawan yang menyaksikan jual beli penggugat dengan tergugat. Pada tanggal 15 Maret 2018 penggugat
menjual rumah kepada tergugat dengan harga 60 juta rupiah. Menimbang bahwa dari keterangan saksi tersebut yang dihubungkan satu sama lain yang saling bersesuaian, majelis hakim berkesimpulan para penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya tersebut di atas. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 178 ayat 2 ayat majelis hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, dan demikian majelis akan mempertimbangkan tuntutan penggugat sebagaimana tercantum pada petitum gugatan secara beruntun sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap petitum 1, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya selesai dipertimbangkan. Menimbang oleh karena para penggugat telah pada membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka petitum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haruslah diterima. Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tentang petitum di atas, maka gugatan para penggugat dapat dikabulkan untuk keseluruhannya, oleh karena tergugat berada di pihak yang kalah dan sesuatu ketentuan pasal 181 ayat 1 IR, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Mengingat ketentuan dalam ayat maupun perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini. Ya, secara cukup saya kembalikan kepada hakim ketua. Mengadili. 1. Menerima seluruh gugatan penggugat dalam pokok perkara. 2. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli rumah antara penggugat sah dengan demi hukum. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan investasi dalam membayar sisa pembayaran atas rumah yang dibeli dari penggugat sebesar 55 juta. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kepada penggugat sebesar 55 juta rupiah. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 500.000 rupiah untuk setiap hari keterlambatannya apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar 1 juta rupiah. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari oleh Irfan Mujib, SH.M.Hum, Iwan Mahmud, SH.M.H, Atikoh Silma Sukma, SH.M.H, masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari 28 September 2020 oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh Busrof Kafi SHMH sebagai panitia Pengadilan Agama Kudus dengan dihadiri para pihak. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti ya mulia. Apakah menerima putusan ini? Kami akan mempertimbangkannya ya mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah menerima putusan ini? Kami akan berpikir dulu. Kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui kepanitraan Pengadilan Negeri Kudus. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 38/PD/2020 PA Kudus pada hari Kamis 28 September 2020 dinyatakan selesai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang.
Kendati kapal akan kerang, hukum dan keadilan harus ditegakkan. Sekian penampilan dari tim B1 persidangan perkara Wen Prestasi Perdata. Wassalamualaikum warahmatullahi